Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kelas Hukum, tempat kita belajar hukum bersama-sama. Dengan saya Nur Azza Batari sebagai peserta magang tahun 2022 di Kantor Hukum Muhammad Iqbal dan rekan. Pada dasarnya dalam memberikan kuasa kepada pihak lain tentu diperlukan suatu kepercayaan lebih dan diyakini pihak tersebut mampu menjalankan wewenang serta tanggung jawab sesuai dengan apa yang tertera dalam surat kuasa. Sehingga dalam memberikan surat kuasa harus memberikan informasi sesungguhnya serta memilih orang yang dikuasakan dengan baik dan benar. Oleh karena itu, pada kesempatan hari ini, channel Kelas Hukum akan mengajak teman-teman untuk bersama-sama membahas dan membedah surat kuasa yang baik dan benar. Pada dasarnya, surat kuasa tersebut diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 1792 sampai 1819 KUH Perdata dan pasal 123 HIR, yang dimana secara tersirat dalam pasal 1792 KUH Perdata memberikan definisi mengenai pemberian kuasa. Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seseorang memberikan kekuasaannya kepada orang lain yang menerimanya untuk dan atas nama menyelenggarakan suatu urusan. Pemberian kuasa tersebut dapat diberikan dalam beberapa cara, yaitu melalui suatu akta umum, dalam suatu tulisan di bawah tangan, bahkan dalam sepucuk surat ataupun dengan lisan. Jadi jenis-jenis surat kuasa itu dibagi atas 4 jenis, yaitu surat kuasa istimewa, surat kuasa perantara, surat kuasa umum, dan khusus. Surat kuasa istimewa adalah surat kuasa yang dibuat apabila seseorang yang diwajibkan untuk melakukan suatu tindakan tapi tidak dapat hadir karena suatu hal yang tertentu. Oleh karena itu, dia dapat memberikan kuasanya kepada orang lain untuk mewakilkan dirinya dalam melakukan suatu tindakan tersebut. Sebagai contohnya, apabila seseorang membutuhkan surat-surat penting seperti BPKB, maka ia dapat memberikan kuasanya kepada orang lain untuk mewakilkan dirinya mengambil surat BPKB tersebut. Yang kedua yaitu kuasa perantara. Kuasa perantara ini biasanya digunakan dalam hal perdagangan atau perantara perdagangan. Hal tersebut diatur dalam pasal 62 KUHD. Kemudian berdasarkan pasal 1795 KUH Perdata, pemberian kuasa itu terbagi atas 2 jenis, yaitu kuasa umum dan kuasa khusus. Kuasa umum ini adalah pemberian kuasa yang dimana meliputi segala kepentingan pemberi kuasa, sedangkan kuasa khusus ini adalah pemberian kuasa kepada orang lain meliputi satu hal tertentu atau lebih. Surat kuasa khusus inilah yang biasanya digunakan seseorang untuk mewakili pemberi kuasa menghadapi segala proses di peradilan. Hal tersebut diatur sebagaimana pasal 123 ayat 1 HIR yang menjadi landasan pemberian kuasa untuk bertindak di depan pengadilan mewakili kepentingan pemberi kuasa sebagai prinsipal. Namun sayangnya hingga kini persoalan surat kuasa masih saja muncul di pengadilan sehingga layak mendapat perhatian. Meskipun terkesan sepele, yaitu hanya secarik atau beberapa lembar kertas, namun dampaknya sangat relatif besar dalam penanganan perkara. Oleh karena itu, ketidakcermatan dalam pembuatan surat kuasa dapat membuka peluang lawan melakukan eksepsi dan majelis hakim bisa menolak gugatan tersebut. Oleh karena itu, maka selanjutnya kita akan bersama-sama melakukan bedah surat kuasa agar tidak lagi terjadi surat kuasa yang cacat formil atau berujung penolakan gugatan oleh majelis hakim. Kemudian pada dasarnya tidak ada format baku dalam pembuatan surat kuasa khusus ini. Sepanjang surat kuasa tersebut memuat bagian-bagian yang harus dimuat dalam bagian khusus. Maka dalam praktiknya pada formulasi surat kuasa yang pertama ialah judul. Judul ini biasanya hanya menyebutkan surat kuasa khusus pada bagian atas surat kuasa atau surat kuasa. Kemudian yang kedua yaitu kalimat pembuka. Kalimat pembuka dalam bagian ini biasanya menerangkan mengenai tanggal dan tempat dibuatnya surat kuasa tersebut.
seperti pada hari ini tanggal sekian di tempat Samarinda yang bertanda tangan di bawah ini, atau hanya cukup menuliskan yang bertanda tangan di bawah ini. Kemudian diikuti dengan identitas pemberi dan penerima kuasa. Setidak-tidaknya mencantumkan nama, kemudian pekerjaan, alamat, agama, umur maupun tanggal lahir. Sedangkan apabila ya badan hukum, maka dapat disebutkan kantor atau domisili kantornya. Setelah kita menuliskan identitas penerima atau pemberi kuasa, kita harus mencantumkan kedudukan para pihak sebagai penerima atau pemberi kuasa. Kemudian yaitu pemberian sifat kuasa. Pada bagian ini merupakan bagian yang penting dan tidak boleh terlupakan, mengingat pentingnya hal-hal yang dikuasakan kepada seseorang yang jika tidak disebutkan dapat diartikan lain dan dapat disalahgunakan. Bagian ini biasanya terletak pada tengah badan surat dengan kata khusus, yang dimana akan diikuti perbuatan-perbuatan yang akan dikuasakan kepada penerima kuasa. Perbuatan tersebut sedapat mungkin dituliskan dengan secara rinci dan detail mengenai setiap tindakan yang akan dijalani oleh penerima kuasa untuk mencegah penerima kuasa melakukan perbuatan yang melampaui batas yang dikuasakan. Kemudian jika penerima kuasa bertindak sebagai kuasa hukum penggugat, maka cantumkan pula identitas tergugat serta dalil gugatan yang diajukan. Apakah itu prestasi atau perbuatan melawan hukum serta pengadilan negeri tempat diajukan gugatan. Jika penerima kuasa bertindak sebagai kuasa hukum tergugat, cantumkan nomor perkara serta pengadilan tempat perkara tersebut diperiksa atau diputus. Kemudian dalam surat kuasa juga ada klausul substitusi dan retensi. Klausul substitusi dan retensi ini dimuat dalam surat kuasa, yang dimana hak substitusi ini secara umum dapat diartikan sebagai hak si penerima kuasa untuk menunjuk orang lain sebagai penggantinya, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1803 KUH Perdata. Jika dalam surat kuasa tidak dimuat hak substitusi, maka penunjukan orang lain penggantian tersebut tidak sah. Dalam surat kuasa juga dicantumkan mengenai hak retensi. Hak retensi ini dapat diartikan sebagai hak si penerima kuasa untuk menahan segala kepunyaan si pemberi kuasa yang berada di tangannya sekian lama hingga kepadanya dibayar lunas segala apa yang dapat dituntutnya sebagai akibat pemberian kuasa sebagaimana yang diatur dalam pasal 1812 KUH Perdata. Kemudian kalimat penutup, kalimat ini berisi pesan terakhir sebelum pelaksanaan kuasa atau waktu pembuatannya. Seperti demikian, surat kuasa ini diberikan untuk dikerjakan dengan iktikat baik dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atau demikian, surat kuasa ini dibuat pada hari ini dan tanggal sebagaimana tersebut di atas. Kemudian dalam surat kuasa juga diperlukan pencantuman materai, di mana fungsi materai ini adalah alat untuk membayar pajak atas dokumen yang dapat digunakan sebagai alat bukti atau keterangan. Sehingga suatu dokumen perlu menggunakan materai jika akan dijadikan alat bukti di pengadilan. Namun satu dokumen yang tidak dibubuhkan materai tidak membuat pernyataan yang ada dalam surat kuasa tersebut menjadi tidak sah. Kemudian yang terakhir yaitu pembubuhan tanda tangan sebagai pernyataan bahwa kedua belah pihak setuju dengan surat kuasa yang telah dibuat. Terakhir, pada pasal 1813 KUH Perdata memperbolehkan berakhirnya perjanjian kuasa secara sepihak atau unilateral apabila yang pertama pemberi kuasa menarik kembali secara sepihak, yang kedua salah satu pihak meninggal, atau yang ketiga penerima kuasa melepas surat kuasanya. Sebagai disclaimer, video edukasi ini kami buat semata-mata agar teman-teman kelas hukum mendapat informasi hukum mengenai surat kuasa yang disediakan sebagai pembelajaran bersama. Sekian edukasi singkat bagi teman-teman kelas hukum mengenai surat kuasa. Semoga dapat terus bermanfaat dan terus berhati-hati dengan meningkatkan ketelitian ataupun ketepatan dalam membuat surat kuasa. Jadi tetap nantikan video edukasi lainnya di channel kelas hukum. Sekian edukasi singkat ini, sampai jumpa di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.